Sudah 80 ya. Oke, kelas C sudah masuk? Halo, kelas C? Ya, Pak. Kelas A, kelas A. Kelas A mana? Ada suaranya? Ada, Pak. Oke, kelas B? Ada, Pak. Oke, good. Oke, teman-teman, saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, mungkin di pertemuan 1, 2, 3 nanti kita akan Zoom seperti ini, terus kemudian ada tugas, 2 minggu sekali kita Zoom, 2 minggu sekali kita Zoom gitu, untuk konfirmasi. Baik, teman-teman sekalian, selamat sore ya, Anda sore-sore kuliah ya, semoga Anda tidak jenuh dan tetap semangat. Bagi teman-teman yang di luar Jawa, waktu Indonesia Timur, mungkin selisih 1 jam ya, nggak apa-apa. Sebentar kok, kuliah saya tidak sampai 1,5 jam, paling maksimal 1 jam. Jam 4 harapannya nanti kita selesai, jam 4 lebih sedikit. Oke teman-teman, saya share screen dulu. Jangan lupa presensi. Ya. Oke, teman-teman, saya kira Oke, ya. Sebelum saya melanjutkan materi saya tentang pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia, saya akan mengulas sedikit ya kemampuan Anda mengidentifikasi materi ajar seperti apa yang sudah Anda tuliskan di pertanyaan pemantik. Oke, saya akan ulas sedikit. Ini ada Mbak Dea. Mbak Dea kebetulan. Jenis materi pembelajaran yang Anda ketahui. Mbak Dea menjawab pendekatan, adapun jenis pembelajaran materi bahasa Indonesia seperti pendekatan strategi pembelajaran bahasa Indonesia. Enggak gini jawabannya Mas Arif juga gitu. Mas Arif masih mending ya. Jawabannya jenis materi pembelajaran bahasa Indonesia ada 4, yaitu membaca, menulis, mendengar, berbicara. Betul sekali. Kemudian kalau Mbak Asia tentang membaca pemula, memahami bacaan, memahami kalimat, teks laporan, dan seterusnya ya. Oke, boleh. Sebetulnya nomor 1 itu jawabannya yang benar adalah yang membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan itu sih sebetulnya. Adapun pokok-pokok penjabaran dari membaca itu ada membaca cerita, membaca kalimat, macam-macam ya. Berbicara juga begitu, ada berpidato, percakapan, wawancara, dan seterusnya. Oke, bagus. Sudah mulai mengerucut ya. Tapi macam-macam jawabannya, bervariasi sekali. Ada yang jawab, tadi mana tadi? Belajar bahan ajar visual, bahan ajar audio, bahan ajar pandang dengar atau visual audio. Oke, pemahaman Anda sudah mulai nyambung ya. Selanjutnya pertanyaan kedua, identifikasi materi bahasa Indonesia apa saja yang masuk ke kelas rendah. Untuk kelas rendah yaitu membaca, mengenal huruf, mengeja, membedakan. Oke, bagus. Ini Mas Ahmad Arif, ini jawabannya bagus-bagus nih. Kemudian Mbak Amalia Prinurida, ini juga bagus jawabannya. Untuk kelas rendah semester 1 itu mendengarkan, memahami bunyi, perintah, dan seterusnya. Berbicara itu mengungkapkan pikiran. Oke, saya share screen aja di sini supaya Anda bisa melihat. Nah, ini teman-teman. Oke, kelihatan nggih? Ya, semester 2, Mbak Amalia mencoba menjabarkan, mendengarkannya, memahami wacana lisan tentang deskripsi. Ya, ini sebetulnya bisa diambil dari buku guru dan buku siswa, teman-teman. Jadi kalau Anda membuat atau membaca buku guru dan buku siswa itu bisa mengidentifikasi materi bahasa Indonesianya wujudnya seperti apa gitu. Artinya apa, teman-teman? Dari sini Anda bisa melihat bahwa ada perkembangan tingkat kesulitan. Tetapi prinsipnya di pertanyaan nomor 1 tadi, prinsipnya adalah bahan ajar SD itu yang membaca, menulis, menyimak, berbicara, ya hanya 4 itu.
Tapi ketika identifikasi dijabarkan, membacanya seperti apa, kemudian berbicaranya juga berbicara tentang apa, begitu. Kalau dijabarkan lebih lanjut. Baik, teman-teman. Oke, sudah mulai mengarah kok. Artinya semester 3 itu daya nalarnya sudah mulai bagus ya. Misalnya mana lagi nih? Soal enggak ada. Nah, hanya ada 2 soal ya. Oke teman-teman, dari hasil ini saya bisa menyimpulkan bahwa saya tidak perlu menjelaskan apa itu jenisnya, materi apa saja yang harus dikuasai oleh siswa begitu. Saya akan langsung ke pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia. Baik teman-teman, pendekatan pembelajaran bahasa sastra Indonesia di sekolah dasar. Ya, mengapa ini harus saya sampaikan dalam pengembangan materi ajar, dalam materi ajar bahasa Indonesia itu, kita harus paham dulu pendekatan apa yang harus dikuasai, pendekatan apa yang harus dikuasai oleh seorang calon guru, ya, seorang calon guru, di mana dalam pembelajaran SD itu dia punya ciri khas. Apa itu ciri khasnya? Yaitu tematik. Tematik apa? Tematik integratif. Ya, tematik integratif. Apa itu tematik integratif? Tematik integratif adalah tematik yang semuanya muatan pembelajaran baik IPA, IPS dan seterusnya itu terintegrasi menjadi satu tema. Dan bahasa Indonesia menjadi penghela. Penghela itu apa nggih? Penghela itu pengantar. Dan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam masuk ke muatan-muatan yang lain. Seperti yang kemarin saya sampaikan. Bahasa Indonesia menjadi jembatan ya untuk masuk memahami ilmu IPS. Bahasa Indonesia menjadi jembatan memahami ilmu IPA, ilmu bahasa, ilmu matematika, dan seterusnya. Makanya kenapa bahasa ini hampir di seluruh tema ada bahasa Indonesia. Hampir di seluruh subtema bahkan, tidak hanya tema ya. Hampir di seluruh subtema bahasa Indonesia ada. Kenapa? Ya karena dia sifatnya sebagai pengantar. Ya, pengantar. Pengantar untuk masuk ke dalam muatan yang lain. Maka butuh pemahaman di sana. Nah, dari situ, berangkat dari situ teman-teman, kita harus paham bahwa pembelajaran bahasa tidak hanya sekedar mengenal, menghafalkan sebuah konsep. Kalimat adalah, kata adalah, frasa adalah, tidak begitu. Tetapi lebih pada bagaimana anak itu mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Ya, ingat, baik dan benar. Bukan baik saja dan bukan benar saja. Kenapa begitu? Karena baik dan benar itu harus menjadi satu. Karena sesuatu yang baik belum tentu benar, sesuatu yang benar belum tentu baik. Kok bisa, Pak? Ya, sesuatu yang benar belum tentu baik. Jadi kalau Anda misalnya mau bersedekah ya, ada pengemis gitu, bersedekah. Bersedekah kan baik kan, tapi dengan cara yang tidak benar itu juga nggak baik. Anda mau bersedekah, misalnya ada pengemis Mas di depan kos Anda. Anda mau memberikan sedikit rezeki Anda gitu. Wah, saya mau nyumbang ah.
Tetapi cara nyumbangnya langsung dilemparkan ke mukanya, itu kan juga nggak benar kan? Ya, nggak benar, tapi baik. Niat Anda itu baik, tapi caranya yang nggak benar. Itu contoh lagi yang benar tapi nggak baik. Misalnya Anda ketemu saya di jalan, ya, Mas Arief, oh iya Pak, dari mana Mas Arief? Dari sana Pak. Nah, mau kemana? Mau ke situ. Nah, itu benar. Ya benar memang. Dari sana mau ke situ. Ya benar, tapi nggak baik gitu loh. Jadi misalnya ada dosen nih, Anda ke kampus ya kan, turun tangga gitu, ketemu saya atau ketemu dosen yang lain. Halo Mbak, oh iya, dari mana Mbak? Dari atas Pak. Nah terus ini mau kemana? Mau ke bawah. Ya benar, memang benar, tapi nggak baik seperti itu. Ya, jadi dalam bahasa itu butuh yang namanya baik dan benar, begitu. Ini yang menerapkan ke anak itu loh. Jadi contoh misalnya apalagi ya yang dalam dunia anak itu banyak sekali hal-hal yang baik sebetulnya tapi nggak benar. Tapi yang banyak juga yang benar tapi juga nggak baik, gitu loh. Sholat itu kan atau beribadah itu kan baik ya. Tapi kalau bukan setiap hari ya, sehari penuh beribadah terus tidak bekerja, sholat terus, itu jadi tidak benar. Allah saja tidak memberikan sesuatu yang seperti itu, memberatkan umatnya. Tapi Allah memberikan umatnya kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk bersosialisasi di situ. Artinya apa? Bahwa saya kadang berpikirnya begini, ada orang yang setiap hari itu sholat terus, bahkan sampai 1000 rakaat sholatnya. Dia nggak bekerja, nggak bersosialisasi, nggak tidur, ya kan? Malah jadi nggak baik untuk kesehatan, nggak baik untuk keluarga. Padahal tugas seorang suami itu kan menafkahi, mencari nafkah, bekerja kan begitu. Setiap hari sholat dari bangun tidur sampai menjelang tidur sholat terus. Itu beribadah baik, nggak apa-apa. Tapi jadi tidak benar, gitu loh. Gitu nggih. Oke, jadi bahasa juga sama. Bahasa itu kita harus menggunakannya secara baik dan benar. Baik itu secara kontekstual, benar itu secara gramatikal. Ya, baik secara kontekstual. Jadi misalnya Anda WA saya, Assalamualaikum Pak, kamu di mana? Nah itu jadi nggak baik, tapi benar secara gramatikal itu benar. Pak, kamu sudah ditunggu teman-teman di Zoom. Nah, itu maksudnya sama dosennya dikamu-kamukan, ya kan? Saya tunggu kamu di Zoom, Pak. Misalnya begitu. Secara gramatikal, secara bahasa itu benar, nggak apa-apa. Secara subjek, predikat, objeknya, susunan sistematikanya benar. Tetapi kan tidak baik. Begitu loh. Contoh lagi, hal-hal yang baik tapi tidak benar. Contoh misalnya, penggunaan bahasa campur misalnya. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada nggih, matur nuwun, tapi dikemas dalam bahasa Indonesia misalnya baik Bapak, matur nuwun. Nah, itu sebetulnya baik tapi tidak benar gitu loh. Secara gramatikal tidak benar karena ada bahasa Jawa campur-campur dengan bahasa Indonesia. Tapi itu baik. Nah, terus gimana Pak kemasannya? Ya, kemasannya lihat lagi. Yang betul adalah bagaimana penggunaan bahasa itu bisa baik dan benar. Gitu, baik dan benar gitu. Bukan hanya benar saja atau baik saja. Itu teman-teman. Ketika nanti Anda menjadi guru juga begitu. Memanggil murid-muridnya, ada yang memanggil dengan teman-teman, anak hebat, anak cerdas, ada yang memanggil anak-anak, ada yang memanggil ananda. Kalau saya dengan mahasiswa lebih suka memanggil teman-teman mahasiswa. Kenapa? Karena bagi saya belajar itu ya seperti teman. Kalau kita membedakan ada gap antara saya dan Anda itu, saya dosen yang harus dihormati, gila hormat, ketemu saya harus cium tangan, cium cipika-cipiki, ya enggak segitunya ya. Artinya ketemu saya cium tangan sampai keluar dari mobil dibawakan tasnya, itu dulu.
Itu dulu ya, itu ada gap. Jadi ketemu dosen itu sangat takut. Saya ingin menghilangkan budaya itu. Karena saya melihat ketika saya studi banding ke Cina, ke Nanjing University of China itu, ternyata antara dosen dengan mahasiswa itu sangat gapnya sangat tipis sekali dan seperti teman. Ya, jadi misalnya namanya Farur gitu, hai Farur, hai juga Dea, gitu. Jadi tidak halo sir, apalagi halo mister, enggak, langsung halo Farur, halo juga Dea, dari mana? Dari sana, Farur mau kemana? Gitu, langsung aja, tidak pakai pak atau apapun. Itu artinya apa, bahwa itu hubungannya teman. Jadi misalnya Anda ketemu saya di mall misalnya ya, saya di mall sama anak-anak itu, ketemu saya, halo Farur, sama siapa? Nggak masalah bagi saya, karena ya itu nama saya. Atau dipanggil Pak, boleh nggak masalah, selama itu baik dan benar nggak masalah. Gitu. Ya Pak, nanti kalau saya panggil Bapak dengan langsung nama, tidak pakai sapaan Pak, atau apakah Bapak tersinggung? Tidak, saya tidak tersinggung. Bagi saya, itu sudah konsekuensi. Karena saya menganggap Anda itu sebagai teman saya. Ya kan? Teman saya. Makanya saya sering teman-teman gitu. Tidak terus anak-anak, apalagi kalau anak-anak ya, Anda tidak patut jadi anak saya. Karena anak saya masih kecil-kecil. Kalau Anda, kalau jadi anak-anak saya, terus saya ketok tua banget ya. Oke, itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah, seperti yang saya ceritakan di awal tadi, seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, bahwa pembelajaran bahasa sastra Indonesia di SD itu bukan untuk memahami sebuah konsep, tapi lebih pada memahami penggunaannya, ya, memahami penggunaannya. Bagaimana penggunaan bahasa itu secara baik dan benar. Maka butuh yang pertama namanya pendekatan komunikatif atau bersifat komunikasi, gitu ya. Pendekatan ini mengembangkan potensi siswa dalam menguasai 4 kemampuan. Apa tadi? 4 kemampuan? Membaca, menulis, ya Dek. Ya, pakai sepeda. Iya. Sebentar ya teman-teman, baru disapu. Oke, kita lanjutkan. Pendekatan yang mengembangkan potensi siswa dalam menguasai 4 kemampuan berbahasa. 4 kemampuan itu ya membaca, menulis, menyimak, berbicara, ya kan? Kemudian ciri-cirinya apa sih? Dalam prosedur pembelajaran ini atau pendekatan komunikatif ini difokuskan pada peningkatan keterampilan. Jadi kalau kemarin di semester 2 Anda ikut mata kuliah saya keterampilan, itu adalah bagian dari pendekatan komunikatif. Saya suruh Anda membuat vlog itu ya. Saya suruh menulis, saya suruh menyimak, saya suruh berbicara, saya suruh membaca. Itu peningkatan keterampilan sesuai dengan potensi siswa. Potensi, apa itu potensi? Potensi, berpotensi. Nah, potensi itu apa kira-kira teman-teman? Kemampuan. Ya, kemampuan. Dengan kemampuan siswa, itu potensi, potential. Ya, berpotensi, mampu, gitu kan. Berpeluang untuk mampu. Potensi, makanya ada istilah impotensi, berarti dia tidak mampu. Potensi, kebalikannya adalah impotensi. Karena ketidakmampuan. Jangan berpikir yang negatif dulu ya. Itu istilah ilmiah dan istilah medis. Jadi kalau ada orang yang impotensi, itu berarti dia tidak mampu sebetulnya. Itu bahasa yang sangat halus. Bahasa yang sangat ilmiah, impotensi itu. Cuma banyak yang disalahgunakan gitu ya, atau dianggap itu dianggap tidak senonoh begitu. Padahal itu ilmiah, nggak masalah. Gitu. Nah, di ciri ini teman-teman, pendekatan komunikatif itu kepada siswa tidak hanya disuguhkan tentang teori-teori, tapi lebih pada siswa itu betul-betul mengembangkan, betul-betul menunjukkan kemampuannya. Kalau memang berbicara, ya anak biarkan berbicara, betul-betul berbicara.
Jadi kalau anak disuruh menyimak, ya anak betul-betul disuruh menyimak. Membaca ya betul-betul membaca. Menulis ya anak-anak betul-betul menulis. Itu namanya pendekatan komunikatif. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang dilaksanakan, bahwa kegiatan komunikasi fungsional. Jadi ada komunikasi struktural, ada komunikasi fungsional, ada komunikasi transformasional. Nah, saya jelaskan dulu. Apa itu komunikasi struktural? Kalau komunikasi struktural, itu komunikasi yang berorientasi pada struktur. Misalnya subjek predikatnya mana sih? Itu struktural, mempertimbangkan struktur ya. Jadi bahasa yang baik, jadi misalnya Anda WA saya, Mbak, tolong subjek predikatnya jelas. Nah, itu komunikasi secara struktural. Biasanya di mana komunikasi struktural itu? Biasanya pada pidato-pidato kenegaraan, kemudian forum-forum resmi, itu komunikasi struktural. Kalau komunikasi fungsional, itu fungsi. Jadi lebih pada O1 menyampaikan informasi, yang penting O2 paham. Bahkan hanya dengan begini saja, O2 sudah paham, ya udah, itu namanya komunikasi fungsional. Gitu. Dan kegiatan yang sifatnya interaksi sosial. Nah, kegiatan berbahasa Indonesia, bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar, sifatnya lebih ke interaksi. Kalau memang itu berbicara ya anak-anak betul-betul berbicara dengan lawan mainnya, dengan O2-nya. Jangan hanya berbicara sendiri. Karena begini teman-teman, tipis membedakan seseorang jika itu dia berbicara sendiri tanpa ada orang lain, seperti orang gila itu, sebetulnya dia itu tidak berbahasa, tetapi dia lebih pada berbunyi. Ya, lebih pada berbunyi. Jadi misalnya Anda di kamar mandi nyanyi-nyanyi sendiri itu, seperti yang saya sampaikan kemarin, minggu lalu kalau nggak salah, di kamar mandi Anda nyanyi-nyanyi, tidak ada tendensius apapun, tidak ada fungsi apapun, Anda nyanyi di kamar mandi supaya dilihat orang, didengarkan orang, wow, suaranya dia bagus, suaranya Arif bagus. Tidak, Anda nyanyi di kamar mandi itu kan untuk supaya nggak dingin dan nggak gabut aja kan di kamar mandi, supaya nggak gabut gitu. Itu menurut teorinya Bloomfield, itu teori behaviorism ya, itu tidak bisa disebut dengan bahasa. Itu hanya bersuara, teman-teman, hanya berbunyi saja. Jadi kalau Anda hanya nyanyi-nyanyi dan tanpa ada upaya apapun untuk berkomunikasi dengan orang lain, maka itu hanya sebagai bunyi-bunyian saja. Ya, Pak, tapi kan saya ngomong dengan diri saya sendiri. Gimana caranya ngomong dengan diri saya sendiri? Ya bisa. Nah, kalau saya ngomong di depan kaca, Pak, ya itu sebetulnya Anda itu berbunyi. Tetapi ketika ada orang yang melihat Anda dan menertawakan Anda, yang tadinya Anda hanya berbunyi berubah menjadi berfungsi. Gitu. Ya. Jadi misalnya Anda di depan kaca ya, Anda nyanyi-nyanyi sendiri, tiba-tiba di belakang Anda nggak sengaja ada orang terus ngeliatin Anda sambil ketawa. Ih, orang gila, itu sebetulnya bukan lagi berbunyi, tapi jadi berfungsi. Karena di situ ada interaksi sosial, walaupun salah satu orangnya pasif. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman, pendekatan komunikatif? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, bagus. Ya, makanya tadi Mbak siapa tadi yang Mas Arief tadi ya, ketika pertanyaan pemantik tadi, materi apa yang muncul, misalnya mengenal suku kata, membaca kalimat sederhana, wawancara atau berpidato atau menyimpulkan pesan dan seterusnya, mendengarkan cerita, itu kan semuanya sifatnya interaksi sosial. Itulah penting yang namanya pendekatan komunikatif ini. Anda mengajar bahasa Indonesia, yang penting anak bisa ngomong, bisa nulis, bisa membaca, bisa mendengarkan, beres, selesai. Tinggal memoles saja. Jadi kalau anak sudah bisa membaca, menulis, berbicara, menyimak, itu sebetulnya sudah selesai pembelajaran bahasa Indonesia. Tinggal kita memoles saja, ya,
memoles, keterampilan berbicara seperti apa yang kita inginkan. Ibaratnya Anda mau beli motor itu sudah standar. Ya, ada stangnya, ada gasnya, ada sadelnya, apa joknya, ada spionnya. Itu kalau sudah ada itu semua, ya udah standar pembelajarannya. Nah, tinggal Anda pengennya gimana? Saya pengen bannya itu saya ganti pakai ban mobil, Pak. Ya, nggak apa-apa. Joknya ini saya ganti dengan warna yang agak lilac atau warna peach atau warna-warna yang kekinian itu ya, warna lilac, ungu-ungu janda itu, warna lilac atau warna pastel gitu. Itu kan untuk memoles supaya tampilannya semakin bagus, performanya semakin bagus. Misalnya saya pengen mesinnya ini saya ganti pakai mesin KLX, Pak. Motor saya ini kan motor Beat, saya ganti dengan KLX supaya kencang larinya. Lah itu kan memoles, upaya-upaya memoles supaya kendaraan itu menjadi bagus. Melalui pendekatan komunikatif, anak SD juga begitu. Anak SD masuk sekolah itu sudah utuh, standar. Bisa baca? Bisa, Pak. Mendengar bisa? Bisa. Berbicara bisa. Menulis apalagi bisa. Walaupun menulisnya jelek, kayak ceker ayam itu. Ya, tulisannya. Menyimaknya, saya bisa menyimak, Pak, menirukan. Hanya menirukan saja. Gitu. Tetapi menirukan apa kan belum jelas. Nah, maka butuh yang namanya pendekatan-pendekatan yang lain. Intinya apa sih dalam pendekatan komunikatif itu? Intinya adalah teman-teman mampu memoles itu tadi. Nah, polesannya seperti apa, Pak? Kelas 1 pasti akan berbeda dengan kelas 2, begitu juga seterusnya sampai kelas 6. Kelas rendah dengan kelas tinggi, tingkat polesannya berbeda. Kalau motor masih baru, kasih polesan dikit kan sudah bagus ya. Kalau anak kelas 1, bisa berbicara dengan baik itu sudah wow, luar biasa. Kelas 1 bisa menulis satu paragraf, wah itu sudah istimewa sekali. Karena bawaannya sudah bagus. Tapi nanti kalau sudah kelas 2, ibarat Anda punya motor itu sudah tahun kedua, second, beli second, itu pasti, wah ini perlu servis ini. Rantainya ganti, bannya udah gundul, harus ganti yang baru. Catnya sudah busem, ganti yang baru misalnya. Nah, itu adalah upaya-upaya untuk meningkatkan. Ya, meningkatkan apa? Meningkatkan yaitu tadi kemampuan untuk menggunakan bahasa Indonesia supaya performanya tetap stabil. Gitu. Oke, yang kedua, pendekatan keterampilan proses, teman-teman. Pendekatan keterampilan proses itu seperti apa sih? Pendekatan keterampilan proses adalah suatu pendekatan pembelajaran untuk mengembangkan potensi dalam proses berbahasa. Kalau di awal tadi tentang pendekatan komunikatif itu bagaimana siswa diajak untuk berkomunikasi, ya lebih ke sana. Tetapi di sini adalah prosesnya, bukan hasilnya. Jadi kalau di awal, selama anak itu bisa menulis, entah bagaimana caranya, yang penting bisa menulis, jadi. Tetapi kalau pendekatan keterampilan proses itu lebih pada bagaimana sih cara untuk bisa menulis ya itu. Ada namanya proses mengeja. Ingat mengeja tidak huruf per huruf ya. Misalnya suatu, su a t u tu, suatu jadinya begitu. Tapi apa? Menggunakan suku kata yang betul. Su a tu. Ke gi ya tan gitu ya. Pesan, jangan PEP-SASAN, pesan, nanti jadinya begitu, karena per huruf, gitu loh. Oke, kegiatan berbahasa ditentukan oleh proses dan produk. Nah, makanya produk dulu yang dikuatkan. Anak bisa menulis, bisa Pak, coba tulis. Nah, dia menulis namanya dia sendiri, DEA, DEA. Nah, kemudian pada pendekatan yang kedua yaitu proses. Yang kita lihat adalah bagaimana dia bisa menulis DEA. DEA itu. Gitu. Kegiatan yang berusaha ditentukan oleh proses dan produk yang dilakukan seseorang saat mengolah pesan dengan aspek kebahasaan. Artinya bahwa ketika anak bisa menulis, buatlah kalimat dengan
menggunakan kata proses. Nah, oke, saya mau coba. Saya mau contohkan yang lebih konkret. Saya mau coba tanya ke Mbak Siti Barokah. Halo Mbak Siti. Halo Mbak Siti. Cek. Kalau nggak nyambung. Halo Mbak Dila Ros. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, Mbak Dila Ros. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata proses. Proses pembuatan tempe, Pak. Proses pembuatan tempe. Oke, bisa ya? Bisa. Baik kalimatnya, tapi belum benar. Kenapa belum benar? Karena subjek predikatnya nggak jelas. Proses pembuatan tempe. Subjeknya apa? Nggak jelas kan? Iya, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Ini bagian dari proses. Yang saya inginkan bukan produknya. Kalau produk kan pendekatan komunikatif tadi. Anda bisa membuat kalimat, bisa Pak. Dengan kata proses, bisa dong. Coba, proses pembuatan tempe. Iya, bagus. Tapi kalau pendekatan keterampilan proses, itu lebih menekankan pada aspek bagaimana sih kok Anda bisa membuat kalimat proses pembuatan tempe. Ya kan? Itu. Jadi, berarti kalau Mbak Dela itu proses pembuatan tempe. Belum benar. Karena nggak ada subjeknya. Kalimat kok nggak ada subjeknya. Itu kan cuma predikat sama objek. Proses pembuatan tempe. Predikat sama objek. Proses pembuatan predikat, objeknya tempe. Tidak ada subjeknya. Ya. Nah, maka teman-teman, ciri pembelajarannya bahwa siswa dikondisikan oleh guru untuk mempraktikkan proses berbahasa. Salah nggak apa-apa. Coba Mbak, diulang Mbak Dela Ros. Yang menggunakan subjek, coba. Menggunakan kata Subjeknya? Subjeknya? Saya melihat proses pembuatan tempe gitu, Pak. Betul sekali. Nah, di awal tadi Anda salah. Setelah saya jelaskan, ada proses pemahaman di sana. Kemudian saya tagih. Ketika Anda menjawab saya, memperhatikan proses pembuatan tempe, kalau nggak salah ya. Saya memperhatikan proses pembuatan tempe. Ya. Berarti kalau seperti itu, siswa sudah mampu mengaplikasikan sebuah proses itu tadi. Prosedur berbicara di depan audiens. Itu prosesnya luar biasa, Mbak. Makanya saya tanya, banyak mahasiswa ada pertanyaan, itu nggak ada yang tanya. Nggak ada yang tanya itu bukan masalah sudah mudeng semua atau sudah dong semua. Enggak. Karena bingung apa sih yang mau ditanyakan. Itu loh. Gitu, Mbak Dia. Iya, bukan masalah saya itu paham semuanya, Pak. Jadi ngapain tanya, saya paham kok. Enggak, cuma Anda itu bingung. Yang mau saya tanyakan itu apa, itu saya bingung ya, Pak. Itu kenyataan di masyarakat. Di anak itu begitu. Anak itu bingung mau tanya apa. Gitu. Kenapa kok seperti itu? Karena Anda menganggap saya sebagai dosen. Di mana ada gap di sana, ada tembok besar yang menghalangi nanti kalau saya tanya, pertanyaan mudah gitu kok ditanyakan, nanti malu dong sama teman-teman misalnya. Beda dengan ketika Anda bersama teman-teman Anda, kalau Anda nggak tahu langsung tanya, itu apa sih maksudnya? Itu nggak sungkan, nggak ragu. Karena di sana tidak ada tembok apapun, gitu loh. Makanya teman-teman, keterampilan proses ini menjadi penting ketika teman-teman mengajar di SD nanti. Anak itu biasakanlah anak sebagai teman belajar. Ketika anak menjadi teman belajar, dia akan berani, dia akan lebih mudah menerapkan proses itu. Ya, lebih mudah menerapkan proses itu. Proses pembelajaran bahasa maksudnya ya. Dia berani untuk bertanya, berani untuk menulis walaupun salah, ya. Tapi kan prosesnya memang ya namanya belajar itu pasti salah dulu.
Tidak ada satupun belajar yang langsung benar, itu nggak ada. Belajar itu ya memang salah dulu. Kenapa Pak kok harus salah? Ya kalau nggak salah, nanti dia tidak punya pengalaman hidup. Gitu. Mbak Dela tadi saya tanya, salah, nggak ada subjeknya. Bagi saya nggak masalah. Karena itu bagian dari bagian dari kemampuan dia untuk berproses. Makanya banyak sering dikatakan bahwa selamat berproses di PGSD UAD. Ya karena berproses betul-betul bagaimana Anda menjadi sarjana, bukan tahu-tahu sarjana. Kalau Anda ingin kuliah yang tahu-tahu sarjana, ya jangan di UAD, di kampus-kampus yang bisa beli ijazah itu. Bahkan di Bandung dulu itu nggak pernah ikut kuliah, tahu-tahu ikut wisuda. Itu pembelajaran yang berdasarkan pada hasil. Maka ketika mencari pekerjaan, ya tahu-tahu dapat pekerjaan, tahu-tahu dapat gaji, tahu-tahu habis uangnya, tidak menikmati sebuah proses. Coba kalau Anda itu proses mencari uang aja sulit, maka ketika mendapatkan uang, Anda juga akan merasakan bahwa membelanjakan sesuatu akan berpikir 2 kali lebih kuat dari biasanya. Contoh misalnya, saya mau check out Shopee ya, saya kan di Shopee atau di Tokopedia kan banyak yang saya keep gitu, barang-barangnya. Saya mau check out itu, lah kok banyak tagihannya, padahal saya kebutuhannya untuk ini, mikir berkali-kali. Nah, itu namanya proses, teman-teman. Untuk bisa berproses, maka butuh sesuatu yang salah dulu. Ketika ada proses kesalahan itu dibetulkan. Nah, ketika sudah betul dan menjadi baik, betul kan benar ya, kemudian akan menjadi baik. Begitu teman-teman, keterampilan proses. Oke, sampai sini ada yang bisa ditanyakan mungkin? Atau bisa dikonfirmasi, silakan. Nggak ada ya, karena bingung. Saya mau tanya apa ya Pak? Saya tuh bingung ya Pak. Itu kenyataan di dunia itu, di lapangan begitu. Bukan karena Anda itu sudah paham, tapi karena Anda bingung. Saya mau tanya apa? Gitu. Oke, selanjutnya tentang pendekatan pembelajaran terpadu. Pendekatan pembelajaran terpadu, namanya juga terpadu ya. Yang namanya terpadu itu berarti mengacu atau integratif, itu namanya terpadu ya, integratif. Nah, terpadu yang atau integratif seperti apa yang diinginkan? Ya. Pada pendekatan yang berasumsi bahwa wawasan dan aktivitas berpikir dalam merencanakan pembelajaran dengan memadukan pengetahuan, pengalaman, keterampilan sebagai area isi kegiatan belajar mengajar. Artinya bahwa dalam pembelajaran bahasa sastra Indonesia itu semuanya mengacu pada satu tema. Ya, mengacu pada satu tema. Misalnya tema di kelas 1 itu tentang diri sendiri. Semuanya mengacu ke sana. Asumsi-asumsi, wawasan, aktivitas, temanya tentang diri sendiri. Gitu. Ciri-cirinya adalah memadukan tema seperti yang saya sampaikan, topik, pemahaman, pengalaman belajar secara terpadu dan perencanaan dalam proses pembelajaran. Oke, saya mau mencoba pendekatan pembelajaran terpadu ya. Hari ini Anda kuliah berapa kali, teman-teman? Kuliah berapa kali Anda hari ini? 3 kali, Pak. 3 kali. Oke, yang pertama apa? Yang pertama apa? PKN. PKN, Pak. Yang kedua? Akidah, Pak. BSI. Sama bahasa Indonesia. Ya, sebetulnya teman-teman, dari ketiga mata kuliah yang Anda ikuti, akidah, kemudian PPKN, dan bahasa Indonesia, itu ada keterpaduan sebetulnya. Kalau Anda merasakan. Keterpaduannya di mana?
keterpaduannya sama-sama berguna bagi pembelajaran di SD. Ya kan? Akidah akhlak kan berguna nanti ketika di SD. PPKN apalagi ya, bahasa Indonesia apalagi. Jadi apa namanya? Keterpaduan itu muncul atau bisa dirasakan itu yang merasakan adalah gurunya, bukan siswanya. Jadi kalau mahasiswa itu nggak terasa bahwa apa yang Anda lakukan di hari ini, 3 mata kuliah Anda ikuti, itu terpadu, itu yang bisa merasakannya sebetulnya dosennya, gurunya. Anda akan merasakan nanti. Siswa mah nggak kerasa. Justru pembelajaran terpadu yang baik adalah siswa yang nggak kerasa. Tahu-tahu bisa gitu aja. Ya, tahu-tahu bisa. Nggak kerasa kalau Anda sedang dipadukan dalam lingkup yang namanya ke-SD-an. Belajar bahasa juga sama, teman-teman. Ya, anak disuruh untuk membaca. Setelah membaca, anak disuruh menulis, ya kan? Setelah membaca, anak disuruh menulis. Setelah menulis, anak disuruh berbicara. Itu sebetulnya suatu keterpaduan, teman-teman. Keterpaduan, terpadu berdasarkan kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa kan ya memang itu, 4 itu. Tapi kan tidak terus Anda mengajarkan membaca ya hanya membaca saja. Tidak mungkin. Pasti ada menyimaknya, ada berbicaranya. Pasti itu. Nah, itu namanya terpadu. Makanya dalam pendekatan ini penting kita memahami materi ajar di SD itu kita masuk area isi yang mana sih? Istilahnya adalah sebagai area isi atau konten learning ya. Konten learning-nya itu seperti apa sih? Itu ada salah satu pendekatan bahasa tentang konsep pembelajaran terpadu, namanya CLIL, Content Language Integrative Learning, CLIL. Ya, itu konsep pembelajaran terpadunya. Content language adalah area isi bahasa. Integrative learning dalam pembelajaran yang terpadu. Jadi memadukan konten bahasa dalam pembelajaran secara umum. Jadi misalnya Anda mengajarkan PPKN, anak disuruh menjawab, tulislah kegiatan yang mencerminkan gotong royong di lingkungan sekitar. Anak akan menulis, ya kan? Ketika anak menulis, teman-teman, sebetulnya dia sedang diarahkan untuk pembelajaran terpadu sebetulnya itu namanya pembelajaran terpadu. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman. Sakit G? Ya. Bisa, Pak. Oke, bagus. Dan yang terakhir dalam pendekatan pembelajaran yaitu kita mengenal ini yang paling wajib ya dilakukan seorang guru SD yaitu pendekatan whole language. Apa itu whole language? Kan gitu. Pendekatan whole language adalah pendekatan yang berasumsi bahwa pembelajaran bahasa disajikan secara utuh, tidak terpisah-pisah. Jadi teman-teman, apapun pembelajarannya, yang namanya 4 keterampilan berbahasa itu harus harus mampu ada kegiatan menyimak, berbicara, membaca, menulis. Gitu. Jadi pendekatannya secara utuh, tidak mungkin dipisah-pisahkan. Loh Pak, tapi kan saya ngajar menulis Pak. Betul, tapi kalau menulis saja tidak membaca apa ya iso? Kan nggak bisa. Saya kan mengajarnya berbicara Pak. Iya betul. Apakah kalau orang berbicara itu tidak mendengar, tidak membaca, tidak menulis? Pasti. Bahkan orang mau pidato saja menulis draftnya. Ya kan? Orang mau pidato itu menulis draftnya. Orang mau orang mau menulis itu juga dia membaca kok. Membaca tulisannya dan melisankan, mendengarkan dulu dan seterusnya. Jadi itu tidak mungkin bisa terpisah. Hanya saja teman-teman, mungkin kadarnya berbeda, kedalamannya berbeda. Jadi kalau teman-teman
Jadi kalau teman-teman bisa mengajar dengan pendekatan ini, walaupun penekanannya dalam menulis, teman-teman bisa kok tagihannya itu yang lain, berbicara misalnya. Kemarin kan sudah saya sampaikan ya, reseptif tagihannya pasti produktif. Kalau produktif ya tagihannya ya pasti produktif. Gitu. Jadi kalau reseptif, nagihnya adalah produktif. Jadi saya suruh meresum ya. Saya suruh meresum, setelah meresum, setelah membuat resume, Anda membuat tulisan. Nah, itu kan. Nah, untuk bisa meresum itu kan membaca dulu toh. Untuk bisa membaca, Anda kan membaca materi dulu. Setelah membaca terus Anda resum. Resum kan menulis. Ya kan, menulis dan membaca jadi satu. Kemudian hasil resume Anda saya suruh untuk dipresentasikan, berbicara. Ya kan, teman-teman lain menyimak. Jadi itu satu kesatuan, teman-teman. Makanya dinamakan whole language, bukan whole ya, tapi bacanya whole. W-nya hilang. Bacanya whole language. Jadi kalau WHO ya, WHO itu kan siapa ya? WHO itu jawabnya bukan who, tapi who. Kalau HOW, how. Tapi kalau WHO, who. Who, W-nya hilang. Termasuk ini pendekatan whole language, W-nya hilang. Bacanya gitu. Dan whole language ini dimulai dengan menumbuhkan lingkungan di mana bahasa diajarkan secara utuh dan keterampilan bahasa diajarkan secara terpadu. Itulah kenapa whole language dengan pembelajaran terpadu ini selalu berkaitan. Selalu berkaitan. Tidak terus terpisah-pisah. Termasuk dengan pendekatan komunikatif dan pendekatan keterampilan proses tadi. Itu selalu berdampingan, berdekatan terus. Jadi itu teman-teman pendekatan pembelajaran nanti ketika teman-teman sudah mulai mengembangkan materi, teman-teman ini acuannya, pendekatannya. Jangan sampai kalau hanya misalnya di buku siswa itu kan ada istilahnya ayo menyimak ya, atau ayo mengamati. Ayo mengamati itu kan kemampuan reseptif. Ayo mengamati bisa berupa membaca, kegiatannya bisa berupa menyimak. Ya, mengamati kok. Tetapi tagihannya tetap produktif. Apa yang kamu simak? Terus kemudian anak menjawab, dongeng Pak. Nah, berarti itu kan keterampilan produktifnya. Dia bisa mengucapkan dongeng Pak. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa dipahami? Insya Allah paham, Pak. Oke, sekarang ada yang mau bertanya? Silahkan. Cerita juga boleh. Karena kalau, ya ini tadi, Anda kan sedang menyimak dan menulis, membaca ya, berbicaranya kan belum. Ketika Anda, menyimak apa yang saya sampaikan tadi, kan memberikan feedback, mungkin berupa pertanyaan, bisa berupa tanggapan atau yang lain. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, saya kira tidak ada ya. Oke, karena bingung mau tanya apa. Apa ya? Iya toh Mbak Jia. Bingung saya Pak, mau tanya apa sih ini. Tapi kalau saya tanya bisa jawab ya? Kira-kira kalau saya tanya bisa jawab kan? Bisa dong. Oke, sekarang saya mau tanya kalau nggak ada yang tanya. Oke, pertanyaan saya simpel teman-teman. Kalau ada seorang guru ingin mengajar tentang membaca nih. Ada seorang guru mau mengajar tentang membaca. Seorang guru mengajar tentang membaca. Oke. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara menilai membaca itu?
Y. Pak, kalau untuk anak SD dari segi kelancaran mungkin Pak. Kelancaran. Oke. 2. Tanda jedanya ketika dia membaca, Pak. 3. Mengeja, Pak. 4. Intonasi mungkin Pak. 5. Artikulasi, ya kan? Oke. Nah, kesimpulannya begini, teman-teman. Thank you ya sudah jawab. Kesimpulannya begini. Tadi kan guru ingin mengajarkan membaca kan? Ya kan? Tetapi apa yang dinilai? Kelancaran, intonasi, jeda, dan seterusnya. Dan apa yang Anda sebutkan tadi, apakah itu keterampilan membaca? Bukan kan? Itu kan keterampilan berbicara semuanya. Iya nggak sih? Iya, Pak. Iya. Jadi, padahal saya ingin mengajarkan membaca, tetapi yang Anda sebutkan, yang Anda nilai, yang Anda sebutkan tadi itu semuanya adalah keterampilan berbicara sebetulnya. Kok bisa gitu ya, Pak? Ya bisa gitu. Itulah namanya whole language. Tidak mungkin dipisah-pisahkan. Nah, terus Pak, membacanya di mana? Membacanya ya ketika ke prosesnya, keterampilan proses membaca itu. Keterampilan prosesnya ya membaca itu tadi. Aduh, ini di depan rumah saya itu banyak anak-anak main ini. Sebentar, saya marahi dulu ini. Kasihan, Pak. Pukul aja, Pak. Kasihan. Acak mabar FF, Pak. Iya, biasa. Pasukan mabar FF itu. Kalau nggak, ini mau saya matikan wifi-nya. Nanti kalau wifi-nya saya matikan, ya Zoom-nya jadi mati dong. Serba salah, oke. Nggak apa-apa, saya itu orangnya nggak bisa marah. Menegur, tapi menegur dengan pentungan, ya kan? Malah gitu. Bubar jalan semuanya. Oke, canda Mbak. Saya ingatkan anak saya untuk tidak teriak-teriak. Bukan anaknya orang-orang itu teman-temannya anak saya, bukan. Tapi saya menegur anak saya supaya agak menjauh atau tidak bersuara begitu ya. Oke teman-teman, lagi tadi kesimpulannya tahu ya bahwa ketika kita mau mengajarkan ke anak membaca, ternyata yang kita nilai itu bukan kemampuan membacanya, tapi kemampuan berbicaranya sebetulnya. Membaca itu kan kemampuan reseptif, ya kan? Dan yang Anda nilai itu kan kemampuan intonasinya, kelancaran, dan seterusnya. Ternyata pemahaman isi kan proses membacanya. Tapi ketika intonasi, jeda, artikulasi, kelancaran, itu semua kan keterampilan berbicara semuanya. Ternyata kaitannya pembelajaran terpadu itu di situ. Whole language yang tidak bisa dipisahkan. Jadi satu kesan melekat, 4 begini. Ada 4 ini harus melekat terus ini. Satu yang meter gini atau satu yang memisahkan nggak mungkin. Dia akan selalu berdampingan terus gitu. Itulah pendekatan whole language, pendekatan terpadu menjadi satu. Bahkan keterampilan proses dan keterampilan pendekatan komunikatif. Jadi sekali lagi teman-teman, pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah pendekatan Komunikatif. Proses. Yang ketiga Dan terpadu. Baru aja lupa ya. Oke, terus yang keempat Whole language. whole language. Itu nggih teman-teman. Itu dipegang terus, 4 pendekatan pembelajaran bahasa ini dipegang terus ketika nanti Anda menyusun materi ajar. Sudah kena, artinya sudah masuk ke dalam pikiran Anda, nggak usah dihafalkan, yang penting dipahami. Oh, bahasa Indonesia. Matematika tidak. Matematika punya konsep sendiri. IPA juga punya konsep sendiri. IPS hafalan. Ya, PPKN mungkin masih dinalar. Jawabannya yang panjang berarti yang benar.
Kalau PPKN. Kalau IPS, mungkin dihafal. Misalnya materi IPS tentang energi tidak terbarukan. Penghasil nikel ada di provinsi mana? Harus hafal itu. Nggak mungkin dipahami, harus dihafalkan. Iya kan? Penyebab banjir adalah, harus dihafalkan. Nggak mungkin dipahami. Tapi kalau bahasa Indonesia tidak butuh menghafal, tapi butuh paham itu tadi loh. Saya harus tahu, oh ini toh yang namanya pembelajaran. Lagi, saya satu kali pertanyaan lagi, setelah ini kita selesai. Misalnya, ya, saya punya KD. Saya punya KD nih. Tahu ya, KD tahu ya? Apa itu KD? Kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Apa itu kompetensi dasar? Kemampuan. Kemampuan yang harus dicapai siswa, Pak. Iya, bagus. Kemampuan dasar yang harus dicapai siswa ya. Kemampuan dasar yang harus dicapai siswa. Oke, saya punya kasus begini teman-teman. Saya punya KD nih. Kelas 3 atau kelas 4 saya lupa. Kelas tinggi pokoknya. Kelas tinggi awal, 4 atau 5. KD-nya adalah mengomentari pembacaan puisi teman. Mengomentari pembacaan puisi teman. Pertanyaan saya, yang dinilai keterampilan apa? Menyimak. Mengomentari pembacaan puisi teman, yang dinilai apanya? Intonasi. Berbicara. Betul, berbicara. Ya, mengomentari pembacaan puisi anak. Jadi yang dinilai adalah keterampilan berbicara. Mulai dari intonasi dan seterusnya yang disebutkan di pertanyaan di awal tadi, jawaban di awal tadi, intonasi, cerda, artikulasi, vokal, dan seterusnya. Itu. Karena mengomentari pembacaan puisi teman. Yang kita abaikan, bukan kita abaikan ya, yang kita nilai itu kan bagaimana cara mengomentari, ya kan? Tetapi orang bisa berkomentar, pasti dia akan mendengar. Mendengar apa? Mendengar pembacaan puisi. Mendengarkan orang baca puisi. Kegiatan membacanya apa? Ya itu membaca puisi itu tadi. Ya kan? Pasti kan kalau mengajar pembacaan puisi, anak-anak sudah dikasih puisinya, coba Mbak Resi, Mas Resi membaca, nah, gitu, membaca puisi. Nah, kemudian Mbak Gita yang mengomentari. Terus Mbak Sasmita yang menulis, kira-kira nanti kalau saya ditanya Pak Farul, saya tulis nanti komentar apa yang ingin saya sampaikan. Menulis. Jadi artinya apa? Bahwa 4 keterampilan berbahasa itu selalu dia akan menjadi satu. Tidak mungkin dipisahkan. Karena whole language prinsipnya ya, dan terpadu itu tadi. Nah, terkait tentang proses ya, prosesnya, proses apa yang muncul dari KD mengomentari pembacaan puisi anak itu? Proses apa? Apa, teman-teman? Wah, angel Pak, ini pertanyaannya. Agak sulit ini. Proses apa yang muncul di sana? Mengomentari pembacaan puisi. Berarti kalau saya bisa berkomentar, saya itu prosesnya proses ngapain sih? Proses memahami. Ya, proses memahami. Nah, gimana cara proses memahami? Ya, kalau Anda nggak paham, nggak mungkin bisa komentar. Makanya saya sering ada yang mau bertanya, diam semua karena nggak paham aslinya. Bukan karena semuanya paham, tapi karena semuanya tidak paham. Saya mau tanya apa? Saya sering singgung itu. Ada pertanyaan, tidak, diam semua. Ada yang mau tanya, diam. Ditanya juga diam. Itu bukan karena tidak ada pertanyaan itu semuanya paham, tidak. Tetapi karena begitu tidak pahamnya, jadi mau tanya apa itu bingung. Itu hukum alam, teman-teman. Nah, terus solusinya gimana? Ya solusinya ya dengan cara memahami itu. Kalau nggak paham-paham, nah, kenapa kok nggak paham-paham? Karena tidak ada proses 4 tadi. Tidak ada proses menyimak,
Tidak ada proses menulis, tidak ada proses berbicara, tidak ada proses membaca. Kalau berbicaranya berkurang atau berbicaranya lemah, minimal itu menulis dan menyimak, minimal itu. Atau menulis dan membaca minimal. Kalau menulisnya lemah, minimal bisa membaca dan menyimak. Kalau menyimaknya lemah, minimal bisa membaca. Tetapi walaupun menyimak itu lemah, tidak mungkin ditinggalkan. Makanya teman-teman, ada beberapa anak yang cepat sekali menghafal dengan cara mendengar, termasuk anak saya. Anak saya itu kalau mendengar cepat lupa, daripada membaca sambil menghafal. Ada beberapa anak yang kalau mau menghafal itu harus membaca, kemudian menghafalkan. Kalau anak saya itu kebalik. Anak saya itu lebih cepat menghafal surat-surat pendek itu, juz amma, ya, juz 30 menghafal itu dengan cara mendengarkan, daripada membaca. Kalau membaca malah sulit, katanya. Ya, saya lebih, dia kalau misalnya menghafal surat An-Naba gitu ya, dia akan memutar surat An-Naba berkali-kali di telinganya. Lama-lama akan menghafal sendiri, daripada harus membaca surat An-Naba itu. Berkali-kali malah fokus ke membacanya, nggak hafal-hafal. Karena keterampilan membacanya belum sesampai itu. Beda dengan mahasiswa. Kalau mahasiswa itu biasanya apa yang didengar, ya itulah yang lupa gitu loh. Tapi kalau apa yang ditulis sedikit lupa. Tapi kalau apa yang dibicarakan itu akan sulit lupa. Begitu. Makanya levelnya kalau Anda ingin cepat lupa, cukup dengarkan saja. Nanti setelah kuliah saya ini kalau Anda nggak nyatet, Anda nggak berbicara, hanya mendengarkan saja, setelah Zoom saya tutup, terus kemudian Anda naik motor nggak bawa helm, itu kepala Anda kena angin, hilang itu ingatannya. Iya, apalagi sudah pegang stalking Instagram, masih luput, hilang kabeh. Tapi kalau Anda menulis, minimal ada jejaknya pemahaman itu. Apalagi menulis ditambah lagi berbicara, wow, teringat terus itu. Lebih tebal ingatannya. Nah, bagaimana teman-teman? Yuk, mari ketika nanti Anda menjadi seorang guru, budayakan begitu. Ya, ayo anak-anak dicatat, ayo anak-anak dibicarakan, dan seterusnya. Gitu ya, teman-teman? Cukup? Sudah 4:30? Cukup ya? Terus, Pak. Ada pertanyaan? Mungkin sudah tidak ada, Pak. Ya, belum ada ya. Terima kasih. Semoga Anda paham ya. Semoga Anda paham. Kalaupun nggak paham ya, nanti materi saya share kok. Materi saya share. Insya Allah ini masih pertemuan kedua masih agak santai. Nanti setelah pertemuan ketiga nanti Anda sudah mulai agak kenceng ya, agak kenceng tugas-tugasnya. Thank you very much. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.